Kamera rolling and action. Cek. Ini ngerekam kan ya? Oke, hai, welcome back to my channel. Di video kali ini tuh spesial banget karena ada kehadiran Profesor Nota. Halo. Yang mukanya itu secret banget ya. Bukan secret, roadmap, bagian dari roadmap. Ya, bagian dari roadmap. Mungkin suatu saat akan ada face reveal. Tapi mungkin aku coba percepetin kali ya. Mungkin boleh nih Prof, coba reveal the mask. Jeng. Waduh, ini susah nih kayaknya nih. Udah terlalu lama nempel soalnya. Iya. Nih. Ya. Tada. Ya, jadi di dalamnya itu ternyata masker lagi ya. Udah kayak episode Naruto yang Kakashi buka masker. Oke. Jadi kali ini kita lagi di TAT, TAT singkatannya? The Ambengan Tenten. Ya, Ambengan Tenten. Kalau nggak salah. Oh ya, kemarin itu ada event terupa di sini. Salah satunya itu ada The Roti Broy nih, mampir. Yeah. Ada exhibitionnya. Oke, roti broy terdampar di TAT. Yoi, dan kita akan ngobrol-ngobrol santai aja dengan Profesor Nota. Kita akan bahas maybe first about kan sekarang lagi rame nih NFT projects. So mungkin kita bisa start dengan orang-orang selalu bilang kalau NFT project yang dicari tuh pasti utility-nya. Dan kadang ya basically on NFT project without utility itu ya kayak buat apa gue beli, buat apa gue jadi holdernya kalau nggak ada utility. Dan mungkin apa sih manfaat kita explore NFT di usia muda gitu. Oke, buat anak-anak muda ya. Wah, ini pertanyaannya keren nih. Pertanyaannya keren banget nih. Ini kebetulan kan jadi sebenarnya halo semua teman-teman, temennya Feby, saya Prof Nota. Kebetulan kemarin kita di Terupa Festival di The Ambengan Tenten, kita ketemu tuh. Terus akhirnya sebelumnya sudah ketemu sih, tapi di metaverse ya, di online gitu. Dengan Feby di ID NFT Academy. Terima kasih ya ID NFT udah bikin akademi yang keren, akhirnya bisa kenal Feby. Dan kemarin kita ngobrol, nongkrong sana sini, terus ini juga sempat main-main juga, shopping sana sini. Terus hari terakhir, kebetulan ini hari terakhir dia di Bali ya, terus akhirnya yaudah kita bikin konten. Nah, aku terima kasih banget nih, dan ini ada live-nya juga ya. Gua ini keren kamu, wah ini aku yakin audiennya Feby ini idem banget nih. Kita live ada yang nonton terus gitu, udah itu loyal banget sama audiennya. Dan kalau aku lihat kemarin tuh rata-rata anak muda tuh. Nah, anak muda tuh sangat energik gitu. Kayak ketemu kamu aja, aku yang udah ya terus terang berumur ya, bertemu Feby tuh jadi kayak muda lagi. Five ya. Kayak detektif Conan tuh, nyusup jadi anak-anak tuh aku. Nah di situ. Nah, karena melihat anak muda yang seperti itu, menurutku NFT ini cocok banget buat kita yang masih muda. Kalau ditanya apa utility NFT, sebenarnya buat kita yang hidup di masa muda hari ini, kita sangat beruntung karena adanya teknologi non-fungible token atau NFT yang berada di blockchain ini. Karena teknologi ini bisa memfasilitasi kita untuk melakukan satu activity yang mana ketika activity itu dijalani secara sekaligus kita melakukan 3 hal sebenarnya. 1, bermain, belajar, dan bekerja. Artinya ketika kita membuat sebuah karya atau kita membuat sesuatu dengan memanfaatkan teknologi NFT, kita itu pada saat itu sedang bermain, artinya mendapat kesenangan. Pada saat itu juga kita itu sedang belajar, akhirnya kita sedang mencari ilmu. Dan saat itu juga kita sedang bekerja, artinya kita bisa mendapatkan cuan, keuntungan atau value gitu ya, value. Nah, kita ambil contoh konkret. Kita bikin sebuah
karya seni Roti Broy gitu ya. Roti Broy itu sebuah koleksi di blockchain Polygon, sebuah PFP sebanyak 1047 supply-nya atau jumlahnya. Di sana kita bermain membuat sebuah PFP, sebuah karakter yang satu, kita mendapatkan kesenangan karena permainan kita itu. Kita bisa bermain-main dengan artwork kita, dan kita juga mendapat ilmu, mendapat pelajaran karena waktu kita menjalani itu ngeriat proses Roti Broy, kita belajar bagaimana mengenalkan ini ke orang, bagaimana kita membuat karakter yang bisa ditangkap orang, disukai orang, bagaimana bisa membuat cerita yang menarik. Lalu kita juga bekerja di sana karena apa? Pada akhirnya ada cuan-cuan, ada value-value, ada keuntungan yang bisa satu didapat oleh kita, didapat community holder kita, dan didapat teman kita yang sekarang sudah menjadi oi-oi atau passenger di Bahtera kita atau holder kita. Apa keuntungan itu? Apa value itu? Dia bisa buat konten ini dan lain sebagainya. Itu contohnya. Nah itu buat yang masih muda, NFT adalah utility kita yang masih muda, karena ketika kita berani memanfaatkan NFT, kita bisa bermain, belajar, dan bekerja. Panjang ya? Iya, menarik sih. Emang aku setuju terkait especially kita belajar banget, soalnya NFT kan teknologi baru ya. Iya, 2016 mungkin. Iya, cuman hype itu mulai 2020. Sebenarnya sempat hype di ranah seni itu 2017-18, habis itu sempat redup kalau menurut baru secara ya itu di kalangan tertentu ya. Baru di kita di Indonesia tepatnya itu karena ada COVID. Iya. Jadi COVID nih, terima kasih COVID dan Corona, karena berkat dirimu aku punya teman banyak di Metaverse. Aku bertemu dengan dia karena NFT jadi banyak dikenal orang dan banyak yang bermain di sana, belajar di sana, dan bekerja di sana. Jadi terima kasih COVID. Iya. Kan Prof Nota kan terkenalnya ke edukasi buat smart contract kan. Iya. That's how I met him juga, karena ide NFT bikin kelas cara bikin smart contract. Iya. Dan dia ngajarin platform-platform yang digunain. Iya, itu fun banget sih. Dia benar-benar step by step. Iya. Nah, itu tugasnya developer di Web3, developer di blockchain. Hari ini developer di Web3, developer di blockchain ya, terutama yang mereka yang bekerja dengan program atau smart contract yang ditanam di blockchain itu, menurutku mereka hari ini adalah artis juga. Jadi mereka membuat sebuah program yang entah sedemikian rupa itu menghasilkan bentuk-bentuk keindahan sih menurutku. Karena bayangkan ada sebuah smart contract. Smart contract itu sebuah program yang bisa mengatur bagaimana token fungible maupun non fungible ini dicetak dan didistribusikan. Ketika itu sudah terjadi, terbentuk keindahan tuh menurutku. Keindahannya adalah hal itu permanen, hal itu hampir permanen, artinya sangat susah untuk diubah, dan siapapun bisa mendapatkan value dari record token itu atau riwayat dari token itu. Misal sebuah botol ini diidentifikasi dengan sebuah token yang di-create oleh smart contract yang dibuat oleh Feby. Terus botol ini di-hold oleh aku. Artinya ada riwayat botol ini milik Prof Nota. Habis itu aku ketemu Erick Thohir. Wah, aku kasih ke Erick Thohir gitu. Akhirnya Erick Thohir, wah, di recordnya dia ada milik Erick Thohir. Terus habis itu sama Erick Thohir dikasih lagi ke siapa lagi, ke Jokowi, ke yang lain. Wah, berapa value yang tercipta? Jadi botol value-nya tetaplah botol, tapi betul, ada history itu yang akan menambah value itu, dan itu sangat apa ya? Kalau kita nggak memahaminya akan bilang, ajaib sekali gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan sebuah keajaiban, tapi itu sebuah teknologi yang harus kita pahami. Ya mungkin kalau anak kecil untuk pertama kalinya melihat sebuah gunting bisa memotong kertas, itu sebuah keajaiban. Tapi begitu dia umur 6 tahun, dia tahu ternyata itu sesuatu yang tajam, yang fungsinya untuk memotong, itu bukan keajaiban lagi, itu teknologi.
itu science. Jadi gunakan ini dan ciptakan keajaibanmu sendiri. Iya. Minum ini loh, enak, nameless liquid. Iya. Ada yang baru join, kita coba. Oh, tadi ada omong. Ada Hai siapa? Feb, ya ada dari yang Pace Crypto juga. Tambah sekarang banyak dev game yang menggandeng NFT. Iya, aku coba pindah ke IG ya. Hold on, kita mau rekam dulu. Rolling and action. Oke. Nah, di sini kita mau lanjut bahas. Tadi ada sempat rekam juga live-nya di YouTube. Sayangnya aku nggak tahu itu, semoga kesimpan ya. Tapi nanti ada recordingnya juga. Pasti kesimpan sih. Pasti kesimpan. Ya udah, nah kita akan lanjut bahas yang lagi hype about metaverse NFT ya. Metaverse ya. Because metaverse itu sampai sekarang masih jadi buzzword yang sangat digunakan untuk project-project. Semuanya lagi berbondong-bondong bikin virtual world. Iya. Terus ada aset NFT. Dikit-dikit metaverse. Dikit-dikit metaverse. Oke. Dan kemarin aku kebetulan baru dengar tentang istilah interoperability NFT. Oh iya. Jadi satu NFT di satu game project bisa juga dipakai di platform lain. Saat ini kayaknya kita belum lihat itu ya, jarang banget ada. Ini kalau ngomong yang mana dulu nih, ngomong metaverse atau Metasari? Ini Feby Metasari bukan metaverse. Iya, lama-lama ganti nama aku. Ganti harusnya Crypto Girl harusnya. Iya, hai wave, nggak bisa sentuh wave-nya jauh. Feby Metasari jadi metaverse saya. Itu. Jadi kita ngomong metaverse dulu Iya, ya. boleh. Metaverse NFT. Metaverse, meta itu di atas gitu. Jadi meta itu di atas. Bukan dia ya. Melebihi yang seharusnya. Kalau first itu mungkin dari universe gitu. Yeah. Jadi metaverse adalah meta universe adalah universe di atas universe gitu. Sama kayak metadata, ada data, berarti metadata ini adalah data yang menjelaskan tentang data tadi. Iya, so true. Jadi kalau metaverse adalah universe yang menjelaskan tentang universe kita gitu. Make sense. Jadi metaverse itu seperti itu, kayak fisik, metafisik. Jadi metafisik itu adalah kondisi fisik yang mana itu melebihi kondisi fisik yang ada sekarang gitu. Jadi mungkin hal gaib itu mungkin metafisik juga karena entity-nya dipercayai ada gitu. Nah, itu sih simpelnya metaverse. Di atas langit masih ada langit. Nah, gitu. Jadi meta sky. Nah, itu berarti ada. Nah, jadi kalau kita punya ruangan ada langit, langit-langit gitu. Meta sky itu berarti awan di atas sana, itu meta sky dari langit-langit rumah kita gitu. Aku izin baca. Halo. Oke. So, apa sih pendapatnya tentang this a lot of project building their own metaverse? Setiap project seakan-akan punya metaverse sendiri. Iya. Itu kayak harusnya kayak gitu kah? Atau harusnya ada satu metaverse yang menggabungkan sekian banyak project? Jadi metaverse above metaverse gitu. Iya. Nah, kalau ngomong seharusnya, jadi kayak lagu seharusnya kau di sisiku. Jangan galau. Nggak, gini, kalau ngomong seharusnya, apakah semua project harus punya metaverse-nya sendiri atau universe-nya sendiri? Silakan. Tapi kalau enggak, ya kita bisa memanfaatkan universe atau metaverse yang ada. Misal hari ini ada kayak yang terutama yang NFT karya seni ya, kayak ada On Cyber, ada mana Tezosland apa tuh? Baru dengar Tezosland. Yang kita Tapi bisa Decentraland, Sandbox, terus ada Polyland atau apalah yang pokoknya yang intinya mereka menjual properti di metaverse. Iya, banyak. Kita bisa memanfaatkan universe itu untuk keperluan project kita, untuk keperluan activity kita. Tapi kalau kita mampu, ya kita boleh membangun itu sendiri gitu. Tapi kalau nggak mampu itu, kenapa kita boleh memanfaatkan itu? Karena kita tahu tadi ada apa? Interoperability. Jadi bisa digunakan across platform. Ya, project yang inter itu antar. Kalau di warung mungkin rokok ya. Kalau kita di Surabaya beli rokok Inter gitu. Oh, itu baru tahu.
GP. Inter atau enggak kalau di tim bola Inter Milan, AC Milan gitu kan kalau Inter gitu kan. Inter itu kan antar ya kayak internasional, antarnasional. Nah, interoperability, operation ability ya. Operation ability, kemampuan beroperasi antar. Jadi bagaimana sebuah aplikasi saling memiliki kemampuan untuk beroperasi di antara dia. Gitu ya. Ya kalau ibaratnya kita kayak jabat tangan. Ya. Nah, ini interoperability. Ya. Karena di keyakinanku ketika kita berjabat tangan seperti ini, ada dosa-dosa yang diruntuhkan dari tangan yang berjabat tangan ini. Artinya apa? Ketika ini terjalin, ada fungsi yang berjalan di sini, merontokkan dosa-dosa kita. Gitu. Begitu ini dilepas, ada kelegaan di kita. Oh, kayak minta maaf. Iya, kayak kita bertemu, saling sapa. Nah, itu interoperability. Terus di NFT yang aku tahu platform, ada game A, game B, atau platform A, platform B, itu bisa saling berbagi operation gitu. Jadi aku minting sebuah karya, aku mencetak sebuah karya di sebuah marketplace, sebuah platform namanya OpenSea atau OBJKT. Tapi habis itu aku lari ke sebuah platform di Indonesia ada namanya Hoji atau yang lain. Yang Bali juga kayaknya ada. Nah itu anggap aja itu sebuah galeri gitu. Ya. Kita bisa menampilkan karya-karya kita yang kita cetak atau kita minting di platform OpenSea dan yang lain. Nah, ini artinya ada apa ya? Ada koneksi yang membuat kita bisa tayang di sini, bisa tayang di sini. Nah, operability-nya ketika terjadi penjualan atau transaksi di OBJKT, di sini juga terjadi. Ketika ada transaksi atau penjualan di sini juga mengupdate yang di sini gitu ya. Nah, itu dicontohkan ketika hand atau Hik-enang atau sekarang Teya itu kalau kita minting di sana, kita listing di sana, hari ini bisa dibeli di OBJKT. Iya, jadi dulu nggak bisa. Gitu. Aku izin baca chat bentar. Oh iya. Yang nonton paling lama dapat NFT gak nih? Gak tahu ya. Mau DM aku ya. DM buktiin dulu screenshot apa gitu buat pembuktiannya. Iya, kalau gitu. mau. Paling lama ya. Okay. Boleh. Kalau mau NFT banyak. Robbie Broy mau. Iya. Mau jadi oi. Ada oi nggak? Ada oi nggak? Oi itu holdernya Roti Broy. Salfok sama timbangan di belakang. Oh ini. Itu timbangan dari sini ya? Iya ini. Oke. Kok tahu ini timbangan ya? Kelihatan dong. Aku melihatnya bukan timbangan. Aku kira hiasan ini. Maksudnya karya seni untuk dipajang gitu, tapi punya fungsi sebagai timbangan ya. Utility. Itu utility. Oke, jadi kalau tanya apa utility NFT-mu, punya manfaat nggak? Kalau ini sebuah karya seni yang hanya untuk dilihat dan dipajang, dan kamu menyebutnya timbangan, artinya kamu menciptakan utility-nya ya. Kamu sudah menciptakan dan menemukan utility dari karya ini. Aslinya cuma pengen nyampein materi itu aku tadi. Terima kasih udah ngasih masukan Mas. Mas apa Mbak tadi yang ngomong? Coba, Mas Andaral Farabi. Oke, Mas screenshot chattingnya DM aku nanti aku kasih Roti Broy. Komenmu keren tuh. Tuh dapat free NFT, congrats. Oke, tadi kita mana? Bentar, NFT, interoperability. Yep,